Perkenalkan, nama saya Vincentus Pardamian Sinaga. Saya angkatan 19. Nanti saya akan membahas soal nomor 1 dan nomor 3, dan nomor 2 dan nomor 4 dilanjutkan teman saya. Halo, nama saya Theo Sebastian Sudirjo dari angkatan 2019. Jadi nanti saya yang menjelaskan nomor 2 dan 4. Soalnya bisa di-download dari kolom chat ya. Terima kasih. Oke, kita mulai aja ya dari nomor 1. Sebelumnya, share screen saya sudah terlihat belum ya? Kelihatan nggak? Sudah, Pak. Oke. Nah, nomor 1 ini tentang siklus hidrologi. Pertanyaannya, jelaskan dengan singkat dan dengan kata-kata Anda sendiri, apakah yang dimaksud dengan infiltrasi, perkolasi, aliran antara, dan aliran permukaan. Nah, infiltrasi yaitu proses penyerapan air ke dalam tanah, di mana air hujan yang turun mengalir ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Gerak air di dalam tanah dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya kapiler. Perkolasi yaitu proses pergerakan air ke dalam tanah secara vertikal atau ke bawah melewati profil tanah. Terus ada aliran antara atau interflow, adalah bagian dari curah hujan yang mengalir ke dalam tanah secara lateral menuju mata air, danau, dan sungai. Setelah itu ada aliran permukaan atau surface flow, adalah bagian dari air hujan yang mengalir dalam bentuk lapisan tipis di atas permukaan tanah. Nah, aliran permukaan disebut juga aliran langsung atau direct runoff. Aliran permukaan dapat terkonsentrasi menuju sungai dalam waktu singkat, sehingga aliran permukaan merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Oke, next. Pertanyaan nomor 3 tentang polygontism. Jadi, pertanyaannya adalah suatu wilayah seperti pada gambar 1, bisa dilihat di screen saya. Pada tahun 2017 terdapat 5 stasiun. Nah, di sekitar wilayah tersebut, dengan letak koordinat stasiun A 9,4, B 3,12, C 27,18, D 3,30, dan E 23,32. Nah, sedangkan pada tahun 2018 dibangun satu stasiun lagi di dalam wilayah tersebut pada koordinat stasiun F 13,26. Nah, ini tabel 2 itu data hujan dari tanggal 22 Maret, 8 Desember, 2 April, 19 November. Nah, yang ditanyakan adalah hitung hujan wilayah menggunakan metode polygontism dari data pada tabel 2 dan gambarkan polygontismnya. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Nah, pertama teman-teman buat ngeplot stasiun tadi yang telah diketahui. Saya sudah ngeplot stasiun-stasiun yang tadi diketahui dari stasiun A, B, C, D, dan E. Nah, untuk gambar polygontismnya itu gampang. Tinggal dibuat garis putus-putus dari antar stasiunnya. Setelah teman-teman udah buat garis putus-putusnya, cari di garis tengahnya atau titik tengahnya dari antar stasiun tersebut. Nanti dipanjangkan, itu nanti ketemu antar garis tengah stasiun yang lainnya. Nah, nanti jadi bentuknya kayak polygontism. Maksudnya bentuknya seperti poligon. Nah, yang perlu diperhatikan, ini kan ada beberapa stasiun-stasiun yang di luar wilayah aliran sungai ya. Nah, teman-teman, untuk luasnya itu jangan sampai ngarsir ke luar peta wilayah aliran sungai kita. Jadi masih tetap di dalam peta wilayah aliran sungainya. Nah, kayak ini contoh stasiun C, jangan sampai keluar kayak stasiun E juga sama D dan B. Nah, setelah itu, setelah kita udah ngarsir luas wilayah per stasiunnya, kita hitung
kotak-kotak ini tuh ada berapa. Nah, kotak-kotak itu mewakilkan luas poligon. Kalau di soal ini, satu kotaknya itu 1 km persegi. Jadi teman-teman hitung kotaknya berapa itu udah konversinya udah 1 km persegi. Nah, saya ketemu untuk stasiun A itu ketemu 119, stasiun B 143, stasiun C 139, stasiun D 48, dan stasiun E 108. Nah, ini tuh untuk pada tahun 2017, jadi sebelum ada penambahan stasiun F. Nah, kalau ada penambahan stasiun di peta wilayah aliran sungai kita atau DAS kita itu, jadi nanti kita buat 2 polygon Thiessen-nya. Nggak bisa pakai polygon Thiessen yang ini, bukan cuma satu doang. Nah, setelah itu kita masukin data hujan dari setiap stasiunnya yang dari soal. Untuk pada tanggal 22 Maretnya, untuk stasiun A45, stasiun B55, stasiun C34, stasiun D-nya 28, stasiun E-nya 20. Nah, setelah itu kita udah ketemu nih, hujannya sama luas poligonnya. Nah, tinggal kali aja hujan kali luasnya. Ketemu 533, 5.355, 7.865, 4.726, 1.344, 2.160. Nah, nanti teman-teman tinggal jumlahin aja luas poligonnya sama hujan kali luasannya. Nah, presipitasinya atau curah hujan rata-ratanya untuk tanggal 22 Maret 2017, untuk tanggal 22 Maret 2017 itu pembagian dari jumlah hujan kali luas dibagi dengan luas poligonnya. Nah, sama aja sih kayak tanggal 8 Desember 2017, luas poligonnya masih sama pakai yang sebelum penambahan stasiun F-nya. Terus teman-teman masukin data hujannya dari soal 110, 80, 65, 84 sampai 41. Terus teman-teman juga nanti hitung hujan kali luasannya. Setelah itu dijumlahkan hujan kali luasannya, luas poligonnya juga dijumlahkan, nanti ketemu presipitasinya yaitu 42.025 dibagi dengan 557. Nah, nanti ketemu 75,449. Nah, untuk presipitasi maksimumnya itu pada tahun 2017 itu diambil yang tertinggi yaitu 75,449 mm. Nah, ini tuh untuk penambahan stasiun F-nya. Setelah penambahan stasiun F-nya yang pada tahun 2018. Nah, otomatis karena kalau ada penambahan atau pemindahan stasiun, otomatis polygon Thiessen-nya pasti berubah lagi. Nah, bisa dilihat teman-teman, sama seperti cara sebelumnya, nanti ngeplot stasiunnya yang telah diketahui, lalu dibuat garis putus-putus, cari garis tengahnya, disambungkan antar garis tengah stasiunnya. Setelah itu, hitung luas poligon per stasiunnya. Jangan lupa untuk jangan sampai menghitung di luar daerah wilayah sungai kita. Nah, saya ketemu luas poligon untuk stasiun A 141, stasiun B-nya 52, stasiun C-nya 90,5, stasiun D-nya 57, stasiun E-nya 29, stasiun F-nya 172. Nah, nanti masukin data hujannya yang udah diketahui dari soal. Setelah itu sama seperti kayak tadi, hujan kali luasannya dihitung, hujan dikali luas poligonnya. Setelah itu dijumlah, luas poligonnya juga dijumlah, nanti ketemu presipitasinya, pembagian dari hujan kali luasan dibagi dengan luas poligonnya. Sama saja untuk tanggal 19 November, luas poligonnya masih sama. Setelah itu data hujan dari soal kita masukin, terus lalu hitung hujan kali luasannya, lalu kita jumlahkan hujan kali luasannya dibagi dengan jumlahan luas poligonnya. Nanti ketemu presipitasinya 89,845 mm. Nah, untuk P max-nya atau curah hujan maksimalnya sekitar 89,845 mm.
gitu. Ini pertama mulai nomor 2 dulu ya. Soalnya itu tabelnya ini ada per bulan sama per bulannya ada tiap temperaturnya. Terus pertanyaannya itu daerah aliran Sungai X memiliki luas sebesar 5.000 km persegi. Di dalam dasnya itu terdapat waduk dengan luas 250 km persegi saja. Terus evaporasi yang terjadi dapat dihitung dengan metode Thorne-White. Itu pakai tabel ini nanti ngitungnya. Selama bulan Juli tidak tercatat debit masuk rata-rata sebesar 150 meter pangkat 3 per detik dan debit keluarnya 125 meter pangkat 3 per detik. Tidak terjadi hujan pada bulan Juli, berarti inputnya cuman pada debit masuknya aja, debit inputnya tadi. Terus ada laju infiltrasi sebesar 0,05 mm per jam. Terus diketahui di soal faktor koreksi 1,25. Yang ditanya itu hitung perubahan muka air waduk selama bulan Juli, dinyatakan dalam milimeter. Dan berikan kesimpulan muka air waduknya bertambah atau berkurang. Nah, jadi untuk pengerjaan soal ini, pertama kalian tulis dulu diketahuinya. Paling gampang di Excel. Terus habis itu jangan lupa satuannya ditulis juga. Karena tahap pertamanya itu kita nyamain satuan. Satuannya disamain dulu. Kan ditanya dalam milimeter. Jadi kita convert dulu. 250 km persegi kita convert ke milimeter kuadrat. Jadi itu 100 dipangkat 6 dikali 250. Dapat segini. Yang daerah aliran sungainya juga 100 dipangkat 6 dikali 5.000. Itu satuannya udah milimeter kuadrat. Nah, faktor koreksi nggak ada satuannya. Terus debit masuknya itu 150 meter pangkat 3 per detik. Terus kita ubah dulu. Jadi milimeter pangkat 3 per bulan. Caranya itu 150-nya itu buat dari meter pangkat 3 ke milimeter pangkat 3. Jadi dia dikali 10 pangkat 10 pangkat 9. Ini 10 pangkat 9-nya. Terus buat ngubah dari detik ke bulan dikaliin 3.600 itu sejam. Sehari ada 24 jam, jadi dikali 24. Terus sebulan dianggap 30 hari. Jadi dikali 30. Dapat hasilnya segini. Nah, terus kan itu masih milimeter pangkat 3 per bulan. Tadi ditanya ini dalam milimeter. Jadinya milimeter pangkat 3 per bulannya ini debitnya 2-nya. Kita bagi sama luas area waduknya yang 250. Yang sudah dikonvert jadi milimeter pangkat 2. Jadi kalau milimeter pangkat 3 dibagi sama milimeter pangkat 2, hasilnya jadi milimeter per bulan. Ini nanti yang kita pakai. Jadi debit masuknya itu ada 1.555,2 mm per bulan. Dan debit keluarnya ada 1.296 mm per bulan. Terus infiltrasi bulan Juli diketahui di soalnya itu 0,05 mm per jam. Itu tinggal dikonvert aja dari jam ke bulan. Kan sehari ada 24 jam, jadi dikali 24 dan sebulan ada 30 hari, jadi kali 30 dapat 36. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Belum, Kak. Oke, belum ada ya. Jadi lanjut aja. Nah, kan kita udah dapat nih tiga indikatornya buat tentuin airnya itu nambah atau berkurang. Nah, terus habis itu ada satu lagi yang ditanyain di soal itu evaporasi yang terjadi pada waduk. Evaporasi itu dia keluar, outflow. Nah, jadi nanti dia bakal jadi pengurangnya dari debit masuknya. Nah, caranya gimana? Disuruhnya kan metode Thorne-White ini. Jadi pertama tuh buat ngitung evaporasi potensialnya itu kita cari dulu I kecil. I kecil ini yang per bulan. Rumusnya itu tinggal suhu per bulannya dibagi 5 dipangkat 1,514. Terus nanti bisa kalian lihat ini fungsinya. Jadi selain Januari 0,5,
dibagi 5 dipangkat 1,514. Begitu seterusnya sampai Desember. Yang Desember 1,2 dibagi 5 dipangkat 1,514. Terus setelah kalian dapetin I kecilnya, terus kalian harus dapetin heat index tahunannya. Caranya gampang, tinggal dijumlahin aja I kecilnya dari Januari sampai Desember. Nah, itu kalian udah dapat heat index tahunannya. Terus setelah itu buat dapetin evaporasi potensialnya, kalian harus ngitung A. A itu kalibrasi fungsi. Nah, rumusnya nih panjang. 6,7 dikali 10 pangkat min 7 dikali I pangkat 3 dikurang 7,7 dikali 10 pangkat min 5 dikali I pangkat 2 ditambah 0,018 dikali I tambah 0,49. Nah, ini tuh jadi di rumus A ini tinggal kalian masukin aja I yang barusan yang dapat ini. Kan tadi dapat indeks tahunannya itu 44,7. Nah, di A-nya ini tinggal kalian masukin aja. I-nya kalian ganti masukin angka 44,7-nya ini, nanti dapat 1,2. Nah, terus kan tinggal sisanya berarti tinggal ngitung pakai rumus evaporasi potensialnya. Rumusnya itu 1,6 dikali B dikali 10 T per indeks tahunannya. Nah, kalau T-nya itu pakai T suhu bulan yang ditanyakan. Jadi kan ini tanyainnya bulan Juli. Jadi kita pakainya 24 buat gantiin T pada ngitung evaporasi potensial pada bulan Julinya ini. Terus kalau B-nya itu udah dikasih tahu di soal faktor koreksi 1,25. Jadi tinggal kalian masukin aja 1,6 dikali faktor koreksi 1,25 terus dikali 10. 10-nya dikaliin 24 dibagi I 44,7 terus dipangkatin sama A 1,2. Nanti kalian dapat hasilnya 15,04 mm dalam per bulan di bulan Juli. Ini karena udah aku tulis bulan Juli, makanya nggak ada per bulannya. Padahal ini satuannya sama aja, milimeter per bulan, sama kayak yang 3 tadi. Nah, kalau satuannya udah sama, baru bisa kalian tambahin kurangin. Nah, konsepnya itu kan tadi disuruh kasih kesimpulannya juga. Jadi konsepnya itu input dikurang output itu sama dengan perubahan muka air waduknya. Jadi kalau inputnya lebih gede, berarti nanti muka air waduknya bakal naik. Kalau inputnya lebih kecil daripada yang keluar, berarti muka air waduknya berkurang. Nah, tadi kan inputnya itu 1555,2. Itu dikurangin sama outputnya, debit yang keluar. 1296. Terus dikurangin lagi sama infiltrasi bulan Julinya 36 mm per bulan. Terus dikurangin sama yang terakhir evaporasi potensial yang sudah kita hitung pakai metode Thornwright. Terus nanti didapat 208,16. Karena ini positif, berarti kan yang masuk tetap lebih banyak pada yang keluar. Makanya muka air waduk bertambah. Jadi nomor 4 ini tentang hidrometer lah ya, hidrometer. Jadi itu soalnya itu hasil pengukuran hidrometri salah satu sungai alam diperoleh data kecepatan air dan tinggi. Dengan membagi tampang melintang sungai menjadi seperti beberapa pias seperti pada tabel 3 ini tabel 3-nya, udah saya copy di Excel. Gambarkan tampang melintang sungainya dan hitung debit yang terjadi pada sungai tersebut. Terus nanti ada dua metode. Ada dua metode yang diminta. Tapi ini kalau yang tahun lalu itu sesuai sama NPM kalian ya. Tapi di tutor kali ini dibahas dua-duanya, Pak. Jadi pertama kalian gambar dulu buat mempermudah tampang melintangnya. Ini gambar tampang melintangnya yang kanan. Tampang melintangnya itu gampang. Jadi kalian tinggal lihat dari kedalamannya ini sama jarak dari titik satunya. Pertama tinggal kalian titik satunya. Terus kalian bikin perjaraknya dulu.
kalian ukurin satu-satu. Kan pertama titik 1 itu di 0, paling kiri 0. Titik 2 di 3, berarti geser 3 ke kanan. Terus habis itu jarak dari titik 1-nya 5 buat titik 3. Berarti dia selisih 2 meter dari yang titik kedua. Begitu seterusnya sampai 10. Terus nanti tinggal di tiap titiknya kalian input kedalamannya. Kalau yang titik 1 kan 0, jadi dia tetap di permukaan sini titik awalnya. Terus kalau yang titik 2 1,2 dari permukaan. Terus yang titik 3 2,2 meter dari permukaan dan seterusnya, ngikutin tabel aja. Terus setelah tampang melintangnya sudah selesai, terus tanyain kan hitung debit. Nah, diketahui buat hitung debit itu berarti kalian perlu tahu area sama kecepatan. Soalnya debit itu satuan volume per satuan waktu. Jadi pertama kalian kan di tabel diketahui kecepatan. Kalian dulu kecepatan rata tiap titiknya. Oh, yang ini yang 0,0 H itu tuh dia ada di permukaan. Terus yang H ini dia ada di dasar sungainya. Begitu. Jadi semakin yang 0,8 ini berarti dia dekat dasar sungai, 0,6 ini dia di tengah, 0,2 ini dia dekat permukaan, yang 0,0 ini dia di kecepatan di permukaan, gitu. Terus rumusnya nyari kecepatan rata itu ada 3. 2 titik tinjau, itu tinggal kalian rata-ratain aja. Misalnya ini yang titik 3, kan diketahui ada 2 nih. Berarti tinggal kalian rata-rata, kalian jumlahin, dibagi sama 2. Ini kan 1,1 ditambah 0,9, 2. Dibagi dengan 2. Jadi nanti kecepatan rata titik 3-nya itu 1 meter per second. Nah, terus rumus yang kedua itu 3 titik tinjau. Sebenarnya ini kan ada di buku hidrologi terapan, penulisnya itu Bambang Triatmojo ya. Jadi rumusnya ada 2, sebenarnya tinggal rata-ratain biasa, dijumlahin 3 yang dibagi 3 bisa. Cuman saya saranin jangan pakai cara begitu, karena kalau terutama dosen kalian mungkin ada yang minta bukan pakai rumus yang itu, nanti nilai kalian bisa dikurangin, karena dengan rumus yang ini yang V0,2 ditambah V0,8 dibagi 2 ditambah V0,6 terus dibagi 2 lagi, itu kayak lebih mendekati hasil yang realistis di lapangannya. Jadi ini contoh ngitung 3 titik tinjau ya, itu pada titik ke-8. Jadi titik ke-8 itu dia yang 0,2 ditambah 0,8, habis itu dibagi 2 dulu. Terus habis itu dia baru ditambahin yang 0,6, V0,6, habis itu baru dibagi 2. Nanti hasilnya dapat 1,36. Terus yang rumus ketiganya itu buat yang 5 titik tinjau. 5 titik tinjaunya ini, jadi untuk yang di atas itu tinggal kecepatan yang di 0,0 H ditambah sama 3 dikali V0,2 ditambah 2 dikali V0,6 ditambah 3 dikali V0,8 ditambah sama V1. V1 itu yang H aja. Misalnya terus habis itu nanti dibagi 10. Misalnya pakai yang titik 4 ya. Titik 4 ini V ratanya jadi dia 2,9 ditambah 3 kali 2,2 ditambah 2 kali 2,15 ditambah 3 dikali 1,8 ditambah 1,2. Setelah itu dibagi 10. Nah, kenapa dibagi 10? Soalnya faktor pengalinya di atas ini kalau di total 10. Jadi sama aja kayak kalian hitung rata gitu konsepnya. Nah, tadi kalau yang kecepatan itu bisa dipakai buat dua-duanya. Nah, mulai menghitung luas ini, saya jelasin yang tengah dulu, yang sebelah kiri ini. Metode tampang tengahnya dahulu. Nah, jadi konsepnya metode tampang tengah itu, ini tadi gambar tampang melintangnya. Konsepnya itu dia luas persegi 4, persegi panjang. Jadi kalau
kalian mau ngitung luas yang 4 nih, A4-nya ya, A titik 4. Itu kalian jarak antara titiknya ini, titik yang sebelah kiri dari titik 4-nya, berarti antara 3 sama 4, 2 kan jaraknya. Itu kalian jumlahin sama jarak antara 4 sama 5, tambah 2, berarti 2 tambah 2. Terus dibagi sama kedalaman titik. Oh, dijumlah 2 ini. Habis itu dibagi 2 dulu. Karena nanti seakan-akan dia bikin persegi panjangnya itu di antara 2 titiknya itu. Jadi misalnya kalau yang titik 4-nya ini 2 ditambah 2 dibagi 2 dulu. Jadinya 2 kan hasilnya. 4 dibagi 2. Hasilnya 2. Dikali sama kedalamannya. Kedalaman titik 4 tadi itu dia 4,5. Jadi nanti didapetin hasilnya 9. Begitu seterusnya. Terus kalau yang A1 sama A10-nya ini luasnya itu dia 0. Kenapa? Soalnya dia kan tadi kedalamannya diketahuinya 0. Jadi kayak dia nggak punya luas. Kayak diabaikan aja gitu. Itu boleh kalian nggak tulis. Terus habis itu ngitung debitnya juga beda buat metode tampang tengah sama tampang ratanya. Kalau ngitung debit tampang tengahnya itu kalian gampang aja. Jadi kalian tinggal kaliin area yang sudah didapat sama kecepatan rata yang tadi di awal dicari. Terus nanti udah tinggal sudah dapat debit-debitnya tiap titiknya. Jadi misalnya kalian mau cari debit titik 2. Berarti luas area yang keduanya ini 3 dikali sama kecepatan rata yang titik 2, 0,8. Dapat hasilnya 2,4. Begitu. Untuk yang metode tampang tengah. Nah, selanjutnya untuk tampang ratanya ini rada beda. Kalau tadi kan kita mengasumsikan nyari luasnya itu pakai persegi panjang, segi 4 ini. Kalau yang sini kalian pakai luas trapesium siku-siku. Kurang lebihnya begitu. Jadi kalau luas trapesium itu kan dia panjang 2 sisi sejajar dijumlah, dibagi 2, dikali sama tingginya. Nah, jadi itu nanti ini terkait trapesium siku-sikunya kalian putar 90 derajat aja. Jadi jumlah sisi sejajarnya itu jumlah kedalaman 2 sisinya, tingginya itu jarak antar titiknya, begitu. Jadi untuk metode tampang rata ini, luas areanya itu didapatnya bukan sebanyak titiknya. Kalau tadi kan sebanyak titiknya ada 10 titik, didapat 10 area. Kalau ini dia dapetinnya sama banyaknya piasnya. Jadi ini kan ada 9 pias, maka didapat 9 luas saja. Misalnya yang tampang rata pertama, yang A, luas titik 1 sampai 2. Berarti kan dia titik 1 kedalamannya nggak ada, 0. Berarti 0 ditambah sama kedalaman titik 2. Kedalaman titik 2 itu 1,2. Terus kemudian dibagi 2 kali 0,5 ini, terus dikali tingginya. Tingginya itu anggapannya 3, jarak antar titiknya. Nanti didapat 1,8 meter pangkat 2. Begitu seterusnya. Misalnya yang nomor 2 ini. Jadi dia kedalaman di titik 2, 1,2 ditambah kedalaman titik 3, 2,2 dibagi sama 0,5 dibagi 2 atau dikali 0,5 kemudian dikalikan sama tingginya. Tingginya itu anggapannya jarak antar titiknya 2 meter. Jadi nanti dapat 3,4 meter kuadrat. Begitu seterusnya sampai luasan A yang 9 sampai 10. Nah, terus tadi kan udah didapat luasannya. Nanti buat nyari debitnya nggak bisa kalian tinggal kaliin kayak yang metode tampang tengah.
tampang tengah tadi kan kalian tinggal kaliin area yang didapat sama V yang didapat tiap titiknya. Kalau ini karena dia di antara dua titik, maka kecepatannya kalian rata-ratain dulu. Misal buat debit yang di pias antara titik 1 dan 2. Jadi nanti kecepatan V kecepatan pada titik 1 ditambah kecepatan pada titik 2 tinggal kalian rata-ratain, tinggal dibagi 2. Terus baru dikali sama luas dari piasnya tersebut. A1 sampai 2 1,8. Nanti didapatkan debitnya itu 0,72 meter pangkat 3 per detik. Begitu seterusnya. Jadi kalau buat yang misalnya pias yang 6 sampai 7 antara titik 6 sampai titik 7. Jadi itu ntar tinggal kecepatan titik 6 ditambah kecepatan titik 7 dibagi 2 dikali sama luas antara titik 6 sama titik 7 begitu.